Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala al-aqwan dhahiruha izzah wa batinuha ibrah. Fan-nafsu tanduru ila dhahiri izzatiha ghirratiha. Al-aqwan dhahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Fan-nafsu tanduru ila dhahiri ghirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Ini suatu hikmah yang sangat luar biasa untuk kita pelajari, bahwasanya bagaimana suluknya nafsu, suluknya diri manusia, sehingga kita benar-benar mengenal dan tidak sampai kemudian diri kita dikendalikan oleh nafsu. Sehingga beliau katakan al-aqwan, alam semesta ini, dhahiruha, dhahirnya itu adalah ghirrah, tipuan. La yughurrannaka billahil ghurur. Itu artinya tipuan, seperti mata ul ghurur. Innamal hayatud dunya lahwun wa lahwun, dan sebagainya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu maksudnya ghirrah, tipuan gitu. Cari bagian apapun daripada dunia kecuali pasti seakan-akan itu adalah sesuatu yang menipu dengan jelas-jelas kepada diri kita. Dan misalnya apa? Nikmatnya dunia itu adalah kawin, katanya nafsu ya, katanya orang. Nikmat dunia itu adalah kawin. Tapi justru kawin itu adalah awal daripada permasalahan. Ingat? Ya kan? Berapa banyak orang yang mendambakan perkawinan, tapi setelah kawin malah dia itu menyesal, kenapa aku kawin ya. Jadi banyak orang yang beranggapan dunia itu adalah harta benda yang banyak, tapi masalahnya kita mendapatkannya susah payah. Dan masalahnya lagi, setelah kita mendapatkan susah payah dengan jumlah yang sangat besar, yang sangat luas dan lebar, tapi masalahnya kita makannya sama seperti yang lainnya. Bukan kalau kaya makannya sampai 5 piring, enggak. Ya kan? Hanya beda mutunya saja. Beda harganya saja, tapi sama makannya, dan makannya tidak akan berlebih daripada umumnya manusia. Nah, itu kan menipu, itu namanya. Kita jalan-jalan di mall, asik gitu, tapi ke rumah dia tanya sendiri kepada dirinya, bahkan kepada suaminya, kenapa ya kok lututku sakit ya, kok rasanya aneh gitu. Emang kamu jalan-jalan terus, mataku merah ya, digunakan terus matanya, gimana nggak mau merah. Nah itu loh dunia gitu. Nah, jadi nggak ada kenikmatan yang hakiki. Sehingga kalau kamu mau jalan-jalan ke mall, silahkan, tapi ingat ya, jangan kamu mengadu kepada diri kamu akan capek lutut, capek jalan, capek mata, jangan gitu. Itu dunia. Beda nanti di akhirat. Dunia itu semacam itu. Fan nafsu tandur ila dhahiri ghirratiha. Masalahnya nafsu itu selalu condong untuk melihat, mendapatkan, mensiasati bagaimana caranya mendapatkan dohirnya tipuan itu gitu. Nah, padahal itu cuma sebuah tipuan, bukan sesungguhnya, nggak semacam itu gitu. Nah, orang tambah banyak uangnya, tambah banyak pikirannya. Harusnya tambah banyak uangnya, harus tambah tenang hidupnya. Ini enggak, tambah banyak uangnya, tambah banyak pikirannya. Kata Nabi SAW, la yajma' man la aghlalaha. Yang mengumpulkan itu adalah yang tidak punya akal. Kenapa? Karena merepotkan dirinya sendiri gitu. Dia dikasih uang, uangnya banyak, 1 triliun di rekeningnya, masih mau diterima? Masih mau terus. Nah ini kan nipu itu namanya gitu. Jadi 1 triliun aja dimakan sampai 7 turunan nggak habis-habis, tapi dia merasa masih kurang. Berarti kan nipu itu. Sama seperti WHO yang baru, dia mengatakan begini, kalau kamu lapar, selama lapar itu dari makan terakhir kurang dari 24 jam, itu bohong.
Coba lihat, ini nipu masnya. Jadi nafsu itu mengajarkan kita, oh coba, ada kenyang, gak mau makan. Kalau masih di bawah 24 jam dari terakhir makan, ya itu bohong. Kalau nggak percaya, coba katanya mereka dalam penelitian nih. Ketika kamu merasa lapar begitu, ambil garam Himalaya sedikit aja di ujungnya sendok itu. Udah tuh minum, makan. Yang tadinya lapar nggak lapar lagi. Nah, jadi cuma keinginan aja, padahal bukan waktunya, nggak perlu. Nah, jadi lapar kita itu banyak bohong, makanya bikin penyakit. Gitu. Jadi hendaknya itu seorang manusia itu wajarnya makannya itu satu hari itu paling banyak 2 kali, kalau bisa sekali. Itu wajar, bikin orang cerdas, bikin orang jauh dari penyakit dan sebagainya. Nah, contohnya kan makan itu kan nggak bisa dilepaskan daripada bagian daripada dunia. Tapi makan itu adalah satu contoh yang utama bahwasanya banyak lapar-lapar kita itu adalah nipu. Lebih mudah lagi untuk dicerna ketika kita puasa bulan Ramadan untuk buka yang pertama. Sebelum buka dari jam 4 kita udah siap. Lihat ini beli, lihat ini beli, pengen ini bikin, semuanya udah siap. Begitu dong makan nggak habis semuanya. Cuma keinginan aja. Itu maksudnya. Itu kerjanya nafsu. Kerjanya nafsu. Jangan pakai mengikuti atau menelusuri, bahkan mengikuti, menelusuri aja jangan. Gitu. Keinginan daripada nafsu, karena nafsu itu selalu memberitahukan kepada kamu sesuatu yang sifatnya tipuan. Makanya di sini dikatakan wa nafsu tanturu ila dhahiri wirratiha. Nafsu itu selalu melihat kepada dohirnya. Orang mau punya mobil bagus, ya, mewah dan megah, dia kumpulin duit miliaran, sampai setelah dapat senang, gembira. Senang itu berapa lama? Paling sehari aja dia masuk keluar, coba lagi. Sehari aja, habis itu biasa saja, nggak ada bedanya dengan hari sebelumnya. Itu loh maksudnya, gitu loh. Nah, jadi biar kita ambil ibrahnya ya, bahwasanya alam semesta ini dohirnya itu adalah sebuah tipuan. Masalahnya nafsu kita itu melihat kepada dohir girohnya itu. Wal qalbu, tapi hati yaduru ila batini ibratiha. Sedangkan hati itu selalu mengajak kita untuk melihat di balik daripada hikmah dan pelajaran yang diajarkan oleh dunia itu. Makanya Nabi SAW bersabda, bagaimana Nabi SAW menjelaskan ya demikian itu dalam penyampaiannya. Nabi SAW bersabda, lah ya cuma man la aglalah, yang mengumpulkan itu nggak punya akal, nggak menggunakan akalnya, maksudnya bukan nggak punya akal, nggak menggunakan akalnya. Nah, kenapa? Karena itu merepotkan di dunia, merepotkan. Kenapa? Di dunia itu akan lelah, capek dia, jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi orang tambah banyak uangnya, tambah banyak pikiran digunakan untuk dikerahkan terkait dengan dunianya itu. Yang di sana gimana ya, buat apa ya, terus pikirin. Sekarang gimana ya, keadaannya gimana, terus dipikirin. Jadi tambah banyak yang mengerahkan, yang mengkaitkan sesuatu itu dengan pikirannya. Capek dia, lelah dia. Apalagi sudah dia yang capek, dia yang diberikan Allah Ta'ala dengan tanpa susah payah. Karena nggak ada seorang pun di antara kita yang tidak mau jadi orang kaya. Semua mau jadi orang kaya. Tapi kenapa bukan semuanya jadi orang kaya? Karena Allah berkehendak. Allah berkehendak dia kaya, dia tidak. Hakikatnya yang kaya itu lebih capek daripada yang nggak kaya. Di dunia lebih capek, di akhirat lebih capek. Nah, cuma di dunia ini dia pengen jadi orang kaya. Kenapa? Enak ya kalau orang kaya. Kalau kemana-mana pakai mobil sendiri, ya, kemana-mana makannya enak, gitu ya. Nah, padahal justru sebetulnya enakan yang nggak punya mobil, nggak repot-repot membersihkan, nggak repot-repot ini, nggak repot membeli bensin dan sebagainya, gitu. Nah, jadi kalau dipikir dengan cara pikiran semacam itu, benar apa yang disampaikan, itu maksudnya. Gitu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita punya mobil 18, emang kalau kita pakai langsung 18-nya itu, kan cuma satu, gitu. Cuma karena nafsu itu mengajarkan sesuatu yang lain. Pengen bangga. Rasanya bangga kayak gimana sih gitu. Supaya dia merasa lebih daripada yang lain. Rasanya seperti itu untuk apa sih gitu.
Apakah kalau kita itu punya lebih banyak dari yang lainnya, kemudian kita lebih bangga, dan rasa bangga itu menjadikan kita lebih glowing, lebih gagah, lebih hebat? Nah, sama aja. Itu loh maksudnya di sini. Ya. Jadi al-aqwan hahuna kullu ma yumkinu ayyakuna li nafsi fihi haddun min mata'id dunya wa zahratiha wa hiya ra'iqatud dhahir qabihatul batin. Aqwan di sini alam semesta ini apa saja yang memungkinkan bagi jiwa kita ikut merasakannya, daripada kesenangan dunia, ya, wa hiya ra'iqatud dhahir, sesuatu yang tampak secara zahir baik, ya. Qabihatul batin, tapi jelek batinnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ala wajhi may mishatin min mulahatin wa tahta siyabil aru law kana badiya. Fa hiya min haitsu dhahiriha mahbubatun hilwatun khadirah. Dunia itu dari segi zahirnya dicintai, diminati, disenangi, manis rasanya, hijau warnanya. Wa bin nadhri ila batiniha, tapi kalau kita melihat ke batinnya, jifa, itu ada sebab bangkai. Kenapa dikatakan diibaratkan seperti bangkai? Ah, gitu dah. Ayo, siapa kira-kira yang tahu, yang bisa? Kenapa Nabi SAW mengatakan ad-dunya jifa, gitu? Dunia itu bagaikan bangkai. Kenapa? Ayo. Jawabannya adalah karena tidak ada seorang pun di antara keluarga yang begitu mencintai keluarganya. Ketika dia sudah menjadi bangkai, nggak mau dia tetap tinggal bersamanya. Bangkai harus pada tempatnya. Di mana tempatnya? Di bawah tanah, dikubur. Jangan ada di kamar, jangan ada di rumah, harus keluarkan dari rumah. Nah, itulah yang terjadi nanti di akhirat. Kenapa? Nanti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dulunya sedikit, tanggung jawabnya sedikit. Kalau dunia banyak, tanggung jawabnya banyak. Di dunia dia milih nggak apa-apa, yang penting saya senang, yang penting saya banyak uang. Nah, ini kan orang yang bodoh itu namanya. Nggak apa-apa, nggak tahu dia bagaimana di akhirat. Panjang hisabnya, panjang kaitan yang terkait dengan persoalan-persoalan Allah Ta'ala terkait dengan dunianya yang begitu banyak, melimpah. Itu maksudnya. Makanya dikatakan jifa, jadi perumpamannya seperti jifa. Tidak ada satupun keluarga yang ketika orang itu sudah jadi bangkai kemudian dipertahankan, tidak ada, semua akan membuang. Dan semua akan membuang. Sebagaimana nanti di akhirat dia akan membuang. Di dunia belum dibuang. Kenapa? Karena di dunia itu masih terkait dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ingin mempertahankan, ingin memperbanyak bahkan. Tapi nanti di akhirat, berapa banyak gara-gara dunia seorang anak durhaka sama orang tuanya. Berapa banyak gara-gara dunia seseorang itu berbohong karenanya. Berapa banyak karena dunia kemudian dia memutuskan tali silaturahminya. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat jelek, sangat-sangat tidak elok dilakukan oleh seorang muslim. Tapi itulah dunia. Ketika ada dunia, terjadi fitnah. Ketika nggak ada dunia, dia biasa-biasa saja. Nah, itulah dunia. Makanya kan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apa itu muluk? Itu dunia. Jadi ketika seorang itu biasa-biasa saja dunianya, biasa saja. Tapi ketika mereka itu mendapatkan kelebihan daripada dunia, beda sudah. Sifatnya beda, pola pikirnya beda, tradisinya beda, semuanya berbeda. Seakan-akan harus berbeda karena status sosialnya, padahal tidak harus. Oleh karenanya, famin nadhari ila batin hajifah ghadhira, sesuatu yang menjijikkan. Jadi siapa yang nggak jijik sama bangkai? Apalagi sudah menjadi bercampurkan dengan sel. Fan nafsu tandur ila zinatiha dhahira fataghtarru biha. Maka kalau nafsu selalu melihat kepada hiasannya, wah enak loh punya duit banyak, enak loh punya mobil yang megah, enak loh punya rumah yang mewah. Dia tidak tahu bahwasanya nanti panjang itu persoalan, pertanyaan terkait dengan tanggung jawabnya itu panjang sekali. Seperti ada seorang murid bertanya kepada gurunya,
bagaimana saya meyakini bahwasanya sedikit dunia itu lebih baik daripada banyak. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadisnya. Maka kemudian oleh gurunya dikasih contoh. Dia sampaikan pada murid-muridnya. Dipanggilnya 4 orang muridnya. Satu orang dikasih 100.000. Orang kedua dikasih 75.000. Orang ketiga dikasih 50.000. Orang ketiga dikasih 25.000. Orang keempat dikasih 5.000. Ini hadiah buat kalian semuanya. Kalian gunakan ya. Nanti itu hari Sabtu terjadi. Hari Kamis kita kumpul lagi di sini. Kita kumpul lagi. Baik guru, sudah. Hari Kamis mereka dikasih uang. Dan tibalah hari Sabtu. Hari Sabtu di saat dijanjikan oleh gurunya untuk bertemu kembali. Ternyata gurunya sedang berada di dekat api, di mana kemudian lempengan besi taruh di atas api. Lalu setelah itu dikumpulkan murid yang 4 itu dan mengatakan, ayo kalian semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah aku berikan kemarin. Yang 100.000 kamu catat untuk apa saja, lalu kau baca di atas lempengan itu. Begitu pula yang 5.000, yang 25.000, yang 50.000, yang 75 semuanya. Akhirnya apa? Ya udah. Yang pertama, yang paling banyak 100.000, lama sampai melepuh kakinya. Yang kedua lebih sedikit, ya tapi melepuh juga kakinya karena berada di atas lempengan. Yang 50 juga lebih sedikit, tapi tetap melepuh. Yang 25 juga lumayan melepuh. Yang 5.000 naik, saya beli kerupuk dengan 5.000, saya mau turun lagi. Kemarinnya yang kasih 5.000, dia sempat komplain kepada gurunya, guru, kok aku yang bertanya, kok aku dikasih yang paling sedikit. Nah sekarang yang bersyukur yang mana? 5.000. Nah itu baru hisabnya dunia, bukan di akhirat. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Tapi ingat sekali lagi bahwasanya dunia itu nggak bisa direkayasa, ya. Kenapa? Allah yang menentukan orang ini punya dunia atau tidak punya dunia. Allah yang menentukan. Jadi nggak bisa direkayasa. Nggak bisa gitu tuh menghilangkan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kita punya, nggak bisa. Cuma yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita tidak terkait, tidak terpaut sama dunia itu. Dunia itu cuma ujian, Allah ciptakan untuk cobaan. Jadi jangan sampai kita itu kemudian gara-gara dunia sampai meninggalkan kewajiban, melakukan sesuatu yang dilarang, apalagi sampai meninggalkan sesuatu yang sunnah, menjauhi sesuatu yang menjadi seridhonya. Jangan. Itu termasuk orang yang tertipu itu, yang semacam itu. Nah, itu maksudnya. Gal fataktaru biha, maka kamu akan tertipu dengannya. Fatahal aku sahibaha, maka dia akan membinasakan orang yang punya dunia. Wal qalbu, dengan hati, yanduru ila qabaiha al-batiniyah fayatabiru biha fayaslamu min syarriha. Sedangkan hati kalau digunakan untuk memandang, jangan bisa memandang dengan jernih dan benar, itu hati, jangan nafsu. Jadi kamu bedakan antara keinginan nafsu dengan pandangan yang diberitahukan, yang dituntunkan oleh hati. Bedakan. Kalau nafsu itu selalu mencari tahu atau pertimbangan itu sesuatu yang enak menurut hawa nafsu. Tapi kalau hati tidak, dipikirkan nanti setelah itu apa, setelah itu apa. Seperti tadi itu dicontohkan oleh guru itu pada murid-muridnya itu. Ini panjang loh, gitu. Nah, masalahnya kita nggak bisa menampik. Kalau sudah Allah berkehendak nggak bisa menampik. Jadi percuma kalau kita itu iri sama orang gara-gara dunianya, percuma. Karena apa? Allah yang menentukan. Kalau Allah menentukan dia ini kaya, ya kaya, walaupun nggak bisa apa-apa. Karena dunia itu bukan karena kepintaran, bukan karena ketampanan, bukan karena warisan. Dunia itu adalah sesuatu yang Allah tentukan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Banyak orang yang banyak uangnya padahal wajahnya jelek, padahal posturnya pendek, padahal dirinya ada kekurangan.
Yang sempurna malah nggak punya apa-apa. Jadi itulah Allah Ta'ala. Nah, jadi artinya jangan sampai kita itu menyalahkan atau yang nggak punya dunia, atau menyalahkan orang yang punya banyak dunia. Jangan. Semuanya diuji oleh Allah Ta'ala. Semuanya capek. Kita diuji dengan begini, ya udah kita capek banget dengan apa ujian yang menjadi ujian Allah Ta'ala. Cuma masalahnya jangan sampai kita itu cinta, sampai bucin kepada dunia itu jangan. Gitu. Dan jadi dunia itu adalah sebuah modal yang Allah berikan untuk meraih ridhonya, untuk meraih cita kasihnya, kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak lebih dari itu. Itu saja. Hingga jangan sampai gara-gara dunia kemudian kita sombong, gara-gara dunia kita iri, gara-gara dunia kita berdengki, gara-gara dunia kemudian kita sok-sokan dan sebagainya. Jangan berubah. Masih teringat bagaimana Abu Hasan mengajarkan kepada kami, kalau kamu itu sudah pernah berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, pertahankan. Sampai kapan, Wi? Sampai mati. Sekali 10 tahun lalu kamu melihat Ustadz kayak begini, terus bakal begitu terus sampai akhir. Itu adalah orang yang beriman, harus mempertahankan sesuatu kebaikan. Jangan gara-gara kita itu kemudian tambah gelarnya sudah berubah, tambah hartanya berubah, tambah status sosialnya berubah. Jangan. Yang berubah itu semuanya Allah, dan itu tambahan ujian bagi dia. Jangan malah kita itu malah lupa, itu masih diuji, tambah diuji, harus tambah ingat sama Allah Ta'ala gitu. Jadi jangan pernah berubah dari mulai kapan kita itu awal sampai pertengahan sampai akhir, tetap jangan berubah. Itu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kalau berubah berarti itu sesuatu yang tidak baik gitu. Wa qad ruwiya fil kutubis salifah anal hawariyin qalu li Isa alaihissalam. Telah diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang lama bahwasanya para hawariyin, itu yang dekat dengan Nabi Isa, yang membantu dan menolong Sayyidina Isa, dia berkata kepada Sayyidina Isa, ya ruhallah, sif lana awliya Allahi alladzina la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Beritahukan kepada kami, sifatkan kepada kami, kenalkan kepada kami tentang orang-orang yang menjadi kekasih-kasihnya Allah, yang dikatakan oleh Allah dalam kitab Injil maupun Al-Qur'annya, la khaufun alaihim wa lahum, enggak ada rasa takut pada mereka, enggak ada rasa sedih. Enjoy saja. Apa sifatnya? Ciri-cirinya bagaimana? Bisa enggak kita melihat ciri-ciri orang wali itu? Dijawab oleh Sayyidina Isa. Apa jawabannya? Faqala alaihi salam hum alladzina nataqal kitab. Dia yang berbicara, kalau berbicara selalu berlandaskan kepada Al-Quran, kepada kitab. Wabihin nataku, dengannya dia itu berbicara. Wabihim ulimal kitab, dengan mereka akan diketahui, oh ini orangnya orang Masya Allah. Kenapa? Dari jenjangnya, dari jejaknya, dari tipikalnya. Wabihi ulimu, dengan kitab itu mereka diketahui. Wabihim qamal kitab, wabihi qamu, dengannya, dengan mereka kitab itu kemudian terus berlanjut. Artinya apa? Dia menghafalnya, dia menyebarkannya, dia mengajarkannya, tapi dia sendiri disifati dengan isi sifat kitab itu. Nadaru ila batini dunya hina nadarun nas ila dhahiriha. Mereka itu melihat kepada batinnya dunia ketika semua orang itu melihat kepada zahirnya. Wa ayanu ajilad dunya hatta ayanan nas hina ayanan nas ajilaha. Mereka itu perhatian, sangat memperhatikan kepada dunia yang didahulukan ketimbang mereka melihat kepada akhirat yang didahulukan. Fa amatu minha ma khashaw ayyumitu. Maka kemudian mereka itu menjadi sebab kematiannya, tapi mereka takut mati seperti itu. Beda orang yang mati sedikit dunianya dan mati yang banyak dunianya, beda. Orang yang mati dunianya, orang yang mati dunianya sedikit, umumnya gak ada masalah di antara anak-anaknya, ahli warisnya. Tapi kalau uangnya banyak, wah masalah banyak. Kayak antara istrinya, ibunya sendiri sama anak-anaknya, antara anak yang satu dengan yang kedua, dan ketiga, seterusnya. Itu wa taraku minha ma'alimu an saytrakuhum, dan mereka itu meninggalkan dunia karena mereka tahu itu akan ditinggalkan gitu. Dari awal dia sudah meninggalkan gitu kan. Dia hanya menggunakan sesuai dengan
amanah yang Allah berikan. Jadi sebetulnya sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwasanya dunia itu adalah sebuah titipan saja, sebuah amanah yang dititipkan pada kita. Untuk apa? Ini gunakan untuk ini ya, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita dikasih modal gitu loh. Kamu silaturahmi pakai ini, kamu bantu orang pakai ini, kamu melaksanakan kebaikan pakai ini. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala, dengan Allah titipkan uang harta benda yang banyak itu untuk kita. Itu harus seperti itu. Ini enggak, begitu kasih uang malah lupa dia. Dengan titipan-titipan Allah itu harus dilaksanakan, itu dia lupa. Gal fasara dzikruhum fiha qutan. Sehingga mereka itu tidak mengingat kecuali yang dia makan saja. Orang akan makan sekian, udah selebihnya udah tidak ingat lagi. Yang penting ada yang dimakan hari ini, selesai sudah gitu. Wa farahum fiha huznan, dan bahagianya mereka, senangnya mereka sebenarnya itu adalah sebuah kesusahan dan kesedihan. Ma'aradhum minha rafaduhu, yang menentang dari mereka malah ditolak oleh dunia. Wa ma asrafa lahum minha bighairil haqqi wada'uhu, dan barang siapa yang datang pada dunia tanpa haknya, dia akan direndahkan oleh dunia itu. Ente mau punya uang banyak, kerja. Ente harus turut sama atasan ente, dibentak, harus sabar. Nah, mau gimana lagi? Ya, gitu. Itu dunia katanya. Khuliqat dunya indahum falam yajaddiduha. Dunia itu diciptakan untuk mereka, maka dia tidak memperbaharuinya. Wa kharibat fi ma bainahum falam ya'maruha. Dan dunia itu kita bangun rumah sebagus mungkin, tapi lama-kelamaan akan menjadi rumah yang kurang bagus lagi. Yang tadinya rumah yang paling bagus rumah kita, seiring dengan waktu ada lagi yang bangun yang lebih baru lagi, lebih indah lagi, lebih luas lagi, lebih besar lagi. Hanya rumah kita sudah nomor 2 sekarang, nanti nomor 3, nomor 4, sampai akhirnya jadi rumah kuno. Nah, itulah dunia katanya. Wa ma tatisudurihim falam yuhyu habada mautiha. Dan dunia itu bagi mereka para aulia sudah mati dalam hati mereka. Enggak mungkin mereka itu sampai sebegitunya bergejolak gara-gara dunia, enggak, karena dunia bagi mereka mati. Kalau urusan dunia itu kecil, ya urusan akhirat baru itu besar. Wa banu biya akhiratahum, bahkan mereka itu membangun akhiratnya dengan dunia itu, karena dunia itu adalah modal yang Allah berikan. Ahyau zikral mauti wa amatu zikral haya. Dia selalu menghidupkan. Apa itu yang dihidupkan? Mengingat kematian, dan mematikan, mengingat kehidupan. Yuhibbunallahu wa yuhibbuna zikrahu. Senang, cinta kepada Allah, dan senang dan cinta untuk mengingatnya. Wa yastadi'una binurihi, dan mereka berusaha untuk mendapatkan cercah daripada cahaya Allah SWT. Wa yudi'una bihi, dan mereka itu menerangi justru banyak orang dengan cahayanya Allah itu. Lahumul khairul ajib, mereka mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Wa indahumul khairul ajib, dan sungguh di dalam diri mereka itu banyak kebaikan yang sangat mengherankan. Wa kana badru awliya yaqul ma sataha li zinatun min zahrafid dunya illa kushifa lahu an batinihi fa dhahara li azufun anha. Tidak tampak kepadaku kehiasan daripada dunia kecuali Allah buka hakikat daripada dunia itu, sehingga yang terjadi itu, yang tersisa itu adalah diri saya tidak suka dengannya, kan ditampakkan. Ya, itu dunia. Qala Abu Thalib Makki fa hadhi inayatun minallahi liman waliyahu min awliyaihi al-muqarrabin minhu. Maka kata Abu Thalib Makki, ini adalah sebuah inayah dari Allah. Liman waliyahu, bagi mereka yang dikasihinya daripada kekasih-kekasihnya yang dekat kepadanya. Faman syahida dunya bi awwali wasfiha lam yaghtar bi akhirih. Barang siapa yang melihat, menyaksikan dunia dengan sifat awalnya. Apa sifat awalnya? Sifat dunia itu pertama kali yang mengawali dunia siapa? Nabi Adam. Setelah Nabi Adam turun, itu adalah sifat dunia sesungguhnya. Gak ada makanan tersedia, harus diupayakan, diusahakan untuk menjadi makanan baru dia makan. Dapat buah tapi nggak masak, nunggu sampai dia matang, dan itu membutuhkan beberapa hari. Itu sifat awal dunia semua seperti itu. Nah, jadi katanya barang siapa yang melihat dunia dari sifat awalnya, ya,
Lam yaktar bi akhirih, dia tidak akan tertipu dengan akhirnya. Nggak mau sampai ke puncaknya. Buat apa? Yang penting aku bisa tidur, alhamdulillah Allah sediakan. Yang penting aku bisa makan, alhamdulillah sampai sekarang aku bisa makan tanpa susah payah. Yang penting saya sehat, alhamdulillah saya sehat. Udah itu saja yang disyukuri. Wa an arfi batin haqiqatiha lam ya'jab bi dhahiriha wa man kushifa lahu bi aqibatiha lam yastahirhu wa lam yastahwihi zukhrafa. Dan barang siapa yang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan akibat dari akhirnya, bagaimana panjangnya urusan dunia itu, bagaimana parahnya keluarga itu akan terbawa dengan fitnahnya, maka dia tidak akan masuk ke dalamnya. Wa kana Isa alaihissalam yaqul wa ilakum ulama usu mislukum mislu qanatil khush dhahiru hajisun wa batin hanatan. Kata Sayyidina Isa, wailakum, celaka engkau bagi ulama su, seperti kalian itu seperti tempat kamar mandi, tempat orang buang air. Dhahiru hajisun, kalau dilihat dari tampaknya di awalnya bagus bangunan kamar mandi itu. Batun, tapi ketika masuk dalam kamar mandi bau, sing dan sebagainya. Itulah dunia. Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ingat bahwasanya dunia itu adalah salah satu daripada ujiannya Allah kepada setiap orang. Jadi kalau Allah berkehendak, orang itu dapat dunia yang banyak. Kalau Allah nggak berkehendak, orang itu dapat dunia sedikit, sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga masing-masing akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujiannya terkait dengan dunia itu. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan ujian yang bisa kita melewatinya, diberikan titipan dan amanah yang bisa kita jadikan untuk meraih ridhonya dan meraih ridho kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ala hadini ya kunnatin salihah wa la Al-Fatihah.